Aku tinggal di sebuah kompleks perumahan kecil di pinggiran kota Bekasi. Deretan rumah yang saling menempel tanpa batas pagar. Hampir semua tetangga di sini sudah saling kenal, dan tiap malam Jumat, suara tahlilan sering terdengar dari musala ujung gang. Suasana di sini tenang, atau setidaknya dulu begitu, sebelum kejadian itu. Malam itu, aku baru pulang kerja sekitar pukul 9. Hujan rintik-rintik turun sejak sore, membuat udara lembab dan aroma tanah basah terasa kuat. Saat aku menutup pagar, terdengar suara perempuan memanggil pelan dari arah rumah sebelah. "Mas, ini dari tahlilan tadi sore, sekalian dikasih berkatnya." "Ya." Aku menoleh. Di depan pagar rumah, Bu Lastri, tetangga sebelahku. Berdiri seorang perempuan muda memakai kebaya hitam dan jarik coklat tua. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit basah menempel di pipi. Ia tersenyum samar sambil mengulurkan bungkusan nasi berkat dalam kotak kertas berwarna coklat. "Oh, iya, makasih, Mbak," kataku sambil mengambil kotaknya. Entah kenapa, saat jari kami bersentuhan, kulitnya terasa dingin sekali, seperti baru keluar dari kulkas. Aku sempat mau menanyakan namanya, karena setahuku Bu Lastri tinggal sendirian. Tapi ketika aku menoleh kembali setelah menaruh kotak itu di meja teras, perempuan itu sudah tidak ada. Hanya ada tetesan air di lantai, seperti jejak langkah menuju jalan gang yang gelap. Aku mengangkat bahu. Mungkin saja itu keponakannya yang datang bantu acara tahlilan. Namun sejak malam itu, ada hal-hal aneh mulai terjadi di rumahku. Keesokan paginya, aku membuka kotak nasi berkat itu. Isinya biasa saja, nasi putih, ayam bacem, mie goreng, sepotong tempe orek, dan telur pindang. Hanya saja, aroma dari dalam kotak itu agak aneh, seperti wangi melati yang terlalu menyengat, bercampur dengan bau tanah basah. Aku sempat berpikir mungkin daun pisangnya basah kena hujan semalam. Aku buang sebagian karena tak selera makan, lalu berangkat kerja seperti biasa. Malam harinya, ketika aku pulang, aroma itu kembali muncul. Padahal aku yakin kotak bekas berkat sudah kubuang ke tong sampah di luar. Wangi melati, pekat sekali. Seolah-olah seseorang baru saja menabur bunga di ruang tamu. Aku menyalakan lampu, menelusuri sumber bau itu, dan melihat sesuatu di meja makan. Kotak nasi berkat itu masih utuh, sama persis seperti semalam. Kotak yang sama, dengan bekas lipatan di pojok dan tulisan tangan kecil. Almarhum Lastri. Aku terdiam. Almarhum? Tunggu. Bu Lastri meninggal? Aku cepat-cepat keluar rumah, menuju rumah sebelah. Pintu depan tertutup rapat, tapi tampak seperti tak berpenghuni. Jendela kusam, pot bunga kering, dan papan kecil bertuliskan "dijual" di depannya. "Bu Lastri?" Panggilku pelan. Tidak ada jawaban, hanya angin malam yang meniup tirai lusuh di balik jendela. Aku kembali ke rumah dengan perasaan tak enak. Aku menatap kotak itu lagi, tulisannya jelas, "Almarhum Lastri." Aku gemetar. Kalau benar Bu Lastri sudah meninggal, siapa perempuan yang memberiku nasi berkat semalam? Malam itu aku tak bisa tidur setiap kali memejamkan mata. Aku mendengar suara langkah pelan di dapur, seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di lantai keramik. Ketika ku buka mata, kulihat bayangan samar di ambang pintu kamar, tubuh perempuan berkebaya hitam. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tangannya membawa kotak nasi. Aku tak bisa bergerak. Tubuhku seperti membeku. Perempuan itu berdiri diam, lalu perlahan mengangkat wajahnya, mata hitam pekat menatapku, dan senyum lebarnya mengerikan. "Sudah kamu makan?" berkatnya. Suara itu lirih, tapi terdengar langsung di telingaku, seperti berbisik di dalam kepala. Aku berteriak sekeras mungkin. Lampu kamar padam tiba-tiba, dan ketika aku menyalakannya lagi, sosok itu lenyap hanya tersisa bau melati dan tanah basah yang semakin tajam menusuk hidung. Keesokan paginya, aku mendatangi Pak RT untuk menanyakan soal Bu Lastri. Wajahnya langsung berubah ketika mendengar namanya. "Bu Lastri? Loh, kamu baru tahu, Mas?"
Beliau sudah meninggal 3 hari lalu, meninggal di rumahnya sendiri. Katanya jantung, mayatnya baru ditemukan sore itu. Makanya malamnya diadakan tahlilan. Aku tertegun. Berarti malam itu yang ngasih saya nasi berkat siapa? Pak RT hanya mengernyit. Mungkin panitia tahlilan. Mas, tapi setahuku gak ada yang sempat ngasih ke rumah kamu. Soalnya hujan deras, berkatnya cuma dibagikan ke warga yang datang langsung. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Aku tidak datang ke tahlilan. Tapi ada seseorang, atau sesuatu, yang mengantarkannya ke rumahku sendiri. Sejak malam itu, gang di depan rumahku jadi terasa aneh. Setiap lewat setelah maghrib, aku sering mencium aroma melati tanpa tahu dari mana asalnya. Kadang terdengar suara perempuan menabur sesuatu, seperti butiran nasi yang jatuh ke tanah. Buat siapa, Bu? Buat yang masih lapar. Bisikan itu terdengar pelan dari arah rumah sebelah setiap kali aku melintas. Suatu malam, aku memutuskan untuk membuktikan semuanya. Aku siapkan kamera ponsel, lalu menaruh kotak nasi. Berkat itu di meja, aku ingin tahu, apakah benar ada yang datang mengambilnya. Tepat pukul 12 malam, wangi melati itu muncul lagi. Angin dari jendela berembus dingin sekali, dan tirai bergoyang pelan. Kamera mulai merekam. Dari sudut ruangan, muncul siluet seorang perempuan berjalan perlahan. Ia memakai kebaya hitam dan jarik coklat. Sama persis seperti perempuan yang memberiku nasi berkat malam itu. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Dan di dalamnya, bukan lagi nasi. Isinya tanah kuburan dan rambut panjang yang masih basah. Sudah kamu makan berkatnya, Mas? Aku terlonjak, menjatuhkan kamera. Saat kuangkat lagi, sosok itu sudah tepat di depan wajahku. Mata hitamnya berair, dan di sudut bibirnya mengalir cairan hitam kental seperti darah busuk. Aku pingsan di tempat. Keesokan harinya, aku ditemukan oleh tetangga dalam keadaan demam tinggi, kata mereka. Aku tergeletak di ruang tamu dengan mata terbuka dan mulut penuh nasi busuk. Dan anehnya, tak ada satupun kamera di rumahku yang menyimpan rekaman malam itu. Sejak malam kejadian itu, rumahku tidak pernah sama lagi. Wangi melati selalu muncul tanpa alasan. Kadang saat aku baru pulang kerja. Kadang menjelang subuh ketika suasana benar-benar sepi. Bukan aroma bunga segar, tapi wangi melati yang menusuk, seperti dupa terbakar di pemakaman. Hari-hariku jadi aneh. Makanan terasa hambar, tidurku tak pernah nyenyak. Dan aku sering terbangun tengah malam karena suara sendok beradu dengan piring dari dapur. Padahal aku tinggal sendirian. Aku mulai berpikir untuk membuang kotak berkat itu lagi. Tapi setiap kali aku membuangnya, entah bagaimana selalu kembali. Kadang muncul di meja, kadang di depan pintu kamar. Bahkan sekali waktu kutemukan di dalam kulkas. Padahal aku tak pernah menaruhnya di sana. Isinya pun berubah-ubah. Pernah berisi nasi putih dengan sepotong ayam hitam gosong. Pernah hanya tanah dan bunga melati kering, dan pernah rambut panjang basah yang menempel di nasi. Yang membuatku benar-benar gila adalah ketika pada suatu malam, di dalam kotak itu ada foto diriku sendiri. Tertidur di tempat tidur, diambil dari sudut kamar. Aku langsung muntah. Aku mencoba mencari jawaban. Aku menemui Pak RT lagi. Menanyakan siapa saja yang tinggal di rumah Bu Lastri sebelumnya. Ia menghela napas panjang. Sebenarnya, rumah itu sudah lama kosong sejak Bu Lastri meninggal, Mas. Tapi, banyak warga yang bilang mereka masih sering lihat lampu terasnya nyala sendiri. Tengah malam, aku menelan ludah. Lampu nyala sendiri? Iya. Dan kadang ada yang bilang, kalau lewat situ, suka mencium bau melati. Ada juga yang lihat bayangan perempuan berdiri di depan pintu, pakai kebaya hitam. Aku merinding. Semua tanda itu sama persis dengan apa yang aku alami. Pak RT menatapku heran. Kamu kenapa nanyain Bu Lastri lagi? Ada apa di rumah kamu, Mas? Aku tidak berani jujur. Aku hanya bilang kalau aku merasa rumahku jadi aneh sejak tahlilan itu. Kalau kamu merasa diganggu, coba panggil Ustaz saja, katanya. Aku mengangguk pelan, walau dalam hati aku tahu
Ini bukan sekadar gangguan biasa. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, aku mendengar langkah kaki dari arah dapur lagi. Tapi kali ini bukan satu, melainkan seperti 2 orang berjalan bersamaan. Langkahnya pelan, serempak, dan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menahan napas. Cahaya lampu kamar yang remang membuat bayangan 2 sosok terlihat dari bawah pintu. Satu tinggi, satu agak bungkuk. Lalu terdengar suara pelan. Sudah waktunya makan berkatnya. Aku memejamkan mata, menggenggam ponsel di tangan, siap menyalakan senter kapan saja. Tapi ketika kuarahkan cahaya ke pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya ada bekas tanah basah di lantai, menetes menuju ruang tamu. Aku mengikuti jejak itu, dan berhenti ketika melihat kotak nasi berkat di atas meja. Kali ini, isinya bukan tanah. Ada nasi putih hangat, ayam bacem, dan potongan tempe, terlihat sangat normal. Tapi, nasi itu masih mengeluarkan uap panas. Padahal aku tidak pernah masak malam itu. Kurasakan tenggorokanku kering. Entah kenapa, ada bisikan halus di kepalaku yang memaksaku untuk mencicipinya. Makan, biar dia tenang. Aku duduk perlahan, membuka sendok. Begitu nasi menyentuh bibirku, lidahku terasa dingin, bukan rasa nasi, tapi seperti air tanah kuburan yang bercampur darah karat. Aku langsung memuntahkannya. Namun aroma melati semakin kuat, membuat kepalaku pening. Dan saat itu, kulihat sesuatu di seberang meja. Sosok perempuan berkebaya hitam duduk di kursi, menatapku dengan wajah penuh luka. Wajahnya seperti habis terbakar. Sebagian kulitnya terkelupas, tapi matanya tetap hidup, menatapku dengan dendam. "Kenapa kamu buang berkatku?" Aku mundur sambil terisak. Tapi kursiku tiba-tiba seperti ditarik kuat dari belakang. Suara benda jatuh keras terdengar, kotak berkat terlempar ke lantai. Dan dari dalamnya keluar belatung yang merayap cepat ke arah kakiku. Aku menjerit, berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Aku menumpang di rumah teman semalaman. Tapi bahkan di sana, bau melati itu tetap mengikutiku. Setiap kali aku menutup mata, bayangan perempuan itu muncul di belakang kelopak mataku. Kadang ia menangis, kadang hanya duduk menatap, dan kadang berbisik. "Kamu sudah makan, kan?" Aku cuma mau berbagi. Aku mulai kehilangan akal sehat. Rasa takut berubah menjadi rasa bersalah yang tak ku mengerti. Seolah-olah aku memang telah melakukan sesuatu yang membuat arwah itu marah. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk kembali ke rumah hanya untuk mengambil beberapa barang penting. Siang itu terik, tapi di dalam rumah terasa dingin. Udara berat seperti di ruang tertutup tanpa oksigen. Di ruang tamu, kulihat kotak nasi berkat itu lagi, kini sudah kering dan lapuk. Namun tetap berada di tempat yang sama. Aku perhatikan baik-baik tulisan di atasnya. Bukan lagi, almarhum Lastri, tapi kini tertulis, untuk Dimas, namaku. Aku terpaku. Tinta hitamnya masih basah, seperti baru ditulis hari itu. Tangan gemetar, aku mencoba membuka kotaknya. Kosong. Tapi dari dalamnya keluar lembaran kain kafan kecil. Dilipat rapi dengan sisa tanah di ujungnya. Dan di bawah lipatan kain itu, ada kertas kecil bertuliskan tulisan tangan. Yang belum dimakan, akan diminta kembali. Aku membanting kotak itu. Langsung lari keluar rumah dan bertekad untuk tidak pernah kembali lagi. Namun malam itu, ketika aku sudah menginap di kontrakan lain, seseorang mengetuk pintu. 3 ketukan pelan. Tok, tok, tok. Aku mengintip lewat lubang pintu. Seorang perempuan berdiri di luar. Wajahnya tidak terlihat jelas, karena tertutup bayangan lampu jalan. Tapi aku bisa mencium aroma melati yang begitu kuat. Di tangannya, ia membawa kotak nasi berkat yang sama. Sudah seminggu aku pindah ke kontrakan baru. Tapi rasa tenang itu tidak pernah benar-benar datang. Setiap malam, tepat pukul 12. Suara ketukan di pintu kembali terdengar, 3 kali, pelan namun berirama. Selalu sama. Dan setiap kali aku intip, sosok perempuan berkebaya hitam itu ada di sana. Membawa kotak nasi berkat. Tidak pernah bicara.
Tidak pernah pergi sampai fajar tiba. Aku sudah mencoba berbagai cara, membaca doa, menyalakan ayat suci dari ponsel, bahkan memanggil Ustaz. Tapi semuanya sia-sia. Mas Dimas, gangguan ini bukan jin biasa, kata Ustaz itu suatu malam. Dia membawa sesuatu yang belum selesai. Mungkin sebuah janji, atau utang yang belum dibayar. Utang apa, Ustaz? Tanyaku. Dia datang dengan simbol berkat. Dalam tradisi tahlilan, nasi berkat itu doa yang dibagi. Tapi kalau ada yang menolak, berarti kamu menolak berkah. Dan menolak keikhlasan roh pemberinya. Aku terdiam. Jadi karena aku membuang nasi itu? Kalau begitu, bagaimana caranya agar dia pergi, Ustaz? Ustaz menatapku dalam-dalam. Temui asal berkat itu pertama kali diberikan. Kalau kamu tidak mau memakan, maka kamu harus mengembalikannya, dengan doa, bukan dengan ketakutan. Aku tahu maksudnya, aku harus kembali ke rumah lamaku. Rumah tempat semua ini dimulai. Malam itu juga aku memutuskan untuk pulang. Rumah lamaku sudah tampak kusam dan berdebu. Tapi anehnya, lampu terasnya menyala. Aku memutar kunci, pintu berderit pelan terbuka. Dan udara dingin menyergap seperti kabut dari dalam. Bau melati langsung menyerang hidungku. Wangi itu begitu kuat sampai membuat mataku berair. Aku melangkah ke ruang tamu. Dan di sana, di meja yang sama, kotak nasi berkat itu menungguku. Tapi kali ini berbeda. Kotaknya tidak coklat lagi, warnanya hitam legam. Seperti terbakar, dan di atasnya tertulis dengan tinta merah. Yang belum dimakan, akan diminta. Tanganku gemetar. Aku membuka kotaknya dengan perlahan. Di dalamnya ada nasi putih yang sudah mengering. Tapi di tengahnya tertanam cincin emas kecil. Melingkari segumpal rambut panjang. Aku menatap cincin itu. Seperti pernah kulihat sebelumnya. Dan benar, itu cincin yang dulu sering dipakai Bu Lastri. Aku menelan ludah. Lalu tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Aku menoleh. Sosok perempuan itu muncul dari balik kegelapan, rambut panjang. Kebaya hitam robek di beberapa bagian. Dan kulit wajah pucat kehijauan. Namun kini wajahnya tidak lagi datar, ia menangis. Kamu, buang berkatku. Suaranya serak, lirih, nyaris seperti erangan. Aku mundur, tapi tubuhku gemetar hebat. Aku masak sendiri waktu itu. Tapi mereka gak sempat makan. Semua udah pergi. Aku sendirian. Aku cuma pengen berbagi. Terakhir kali. Air matanya hitam, menetes ke lantai dan berubah menjadi tanah basah. Lalu ia menatapku dengan pandangan kosong. Kamu satu-satunya yang nerima. Tapi kamu buang. Kamu tolak doaku. Seketika cahaya lampu redup, dan ruangan terasa berputar. Dinding seperti memantulkan bisikan ratusan suara, doa-doa. Tahlilan yang dibaca setengah samar, bercampur dengan tangisan. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk ke kepalaku. Yang belum dimakan, akan diminta kembali. Lalu perempuan itu mendekat cepat, wajahnya makin jelas. Di lehernya terlihat bekas lebam panjang, tanda lilitan tali. Matanya kosong, tapi penuh dendam yang dingin. Sekarang kamu gantiin aku. Bagiin berkatku. Aku terjatuh, memukul meja hingga kotak nasi itu terbuka. Cincin emas dan rambut itu jatuh ke lantai. Tiba-tiba, nasi di dalam kotak mulai membusuk seketika, berubah jadi belatung dan darah hitam. Aku menjerit. Dari setiap sudut ruangan, tangan-tangan muncul dari lantai. Menggenggam kakiku, menarikku ke bawah. Suara doa berubah jadi pekikan histeris. Aku berusaha bangkit. Tapi sosok perempuan itu kini berdiri tepat di atas tubuhku, menatapku tajam. Makan berkatku. Atau gantikan aku. Dan saat aku teriak, mulutku dipaksa terbuka, sendok tanah hitam masuk ke dalamnya. Membuatku muntah darah. Dunia gelap seketika. Aku terbangun pagi harinya di rumah yang sama, tapi semuanya tampak berbeda. Rumah Bu Lastri.
Sudah tidak kosong lagi, terdengar suara orang-orang tahlilan dari luar. Aku mencoba keluar, tapi ketika kulihat ke cermin di dinding, bayangan yang kulihat bukan diriku. Wajahku berubah pucat, mataku hitam. Dan di leherku tampak bekas lilitan tali yang sama dengan milik Bu Lastri. Aku terengah-engah. Di atas meja, kotak nasi berkat itu kini kosong. Tapi di sampingnya ada daftar nama tetangga, dan namaku dicoret dengan tinta merah. Di bawahnya tertulis tulisan baru. Selanjutnya, Rani, rumah sebelah. Aku menatap tulisan itu dengan ngeri. Aku tahu apa artinya. Malam berikutnya, seseorang mengetuk pintu rumah Rani, tetanggaku yang baru pindah. Aku berdiri di depan rumahnya, membawa kotak nasi berkat coklat dengan senyum lemah. Mbak, ini berkat dari rumah sebelah. Dan untuk pertama kalinya, aku mengerti kenapa Bu Lastri tidak bisa pergi. Aku kini menjadi bagian dari kutukan itu, penyampai berkat dari alam lain. Sudah 3 malam aku membagikan berkat itu. Setiap kali aku menyerahkannya, wajah orang yang menerimanya selalu terlihat bingung. Kadang tersenyum sopan tanpa tahu bahwa apa yang mereka terima bukan makanan biasa. Dan setiap kali seseorang memegang kotak itu, wangi melati langsung menguar, tanda bahwa roh Bu Lastri ada di dekat mereka. Awalnya aku pikir setelah aku membagikannya, aku bisa bebas. Tapi aku salah. Malam-malamku tetap dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku selalu melihat meja panjang berisi puluhan kotak nasi berkat. Di sekelilingnya, orang-orang duduk melingkar tanpa wajah, membaca doa dengan suara bergetar. Dan di ujung meja, Bu Lastri duduk menatapku. Mas Dimas, sudah waktunya. Mereka harus kenyang semua. Aku terbangun dalam keringat dingin. Dada terasa berat, seperti ada yang duduk di atasnya. Saat menatap ke arah jendela, kulihat pantulan bayangan diriku sendiri, tapi kali ini, aku tidak sendirian. Ada sosok perempuan di belakangku, dengan tangan dingin melingkar di pundakku. Masih banyak yang belum makan. Pagi itu, aku memutuskan mencari tahu tentang masa lalu Bu Lastri. Aku pergi ke rumah lama yang kini ditutup kain kuning, tanda rumah terlarang. Di depannya, kulihat seorang ibu tua duduk di warung, menatapku lama. Kamu kenal Bu Lastri, nak? Tanya ibu itu tiba-tiba. Aku mengangguk. Kasihan, iya. Waktu itu dia meninggal sendirian. Katanya, sebelum meninggal, dia sempat masak nasi berkat buat acara tahlilan suaminya. Tapi gak ada satupun yang datang. Katanya nasi itu basi, padahal baru dimasak. Sejak itu, gak ada yang berani makan berkat dari rumahnya. Aku tercekat. Jadi berkat yang dulu aku terima, mungkin sisa nasi yang dia buat sebelum meninggal. Orang-orang bilang, arwahnya masih bagi-bagi berkat. Katanya, siapapun yang nerima tanpa makan, bakal ditarik buat bantu dia. Aku menunduk, dada terasa berat. Kata, bantu, terdengar seperti kutukan. Malamnya, aku kembali ke kontrakan. Dan seperti biasa, tepat pukul 12 malam, ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Aku tahu kali ini bukan arwah Bu Lastri. Ketukan itu lebih pelan, dan terdengar dari arah dapur, bukan pintu depan. Dengan jantung berdegup kencang, aku menyalakan ponsel dan berjalan pelan ke sana. Saat ku buka pintu dapur, semua lampu padam. Namun di meja makan, kulihat sesuatu, puluhan kotak nasi berkat menumpuk. Seperti hasil tahlilan besar-besaran. Dan di tengah tumpukan itu, berdiri sosok Bu Lastri. Tapi kini tubuhnya tidak utuh lagi. Setengah wajahnya gosong, tangannya menggenggam sendok penuh nasi hitam. Kamu udah bantu aku, Dimas. Sekarang waktunya gantian. Apa maksudmu? Suaraku bergetar. Setiap yang nerima harus jadi pembagi setelahnya. Biar doanya gak putus. Biar arwah tetap kenyang. Aku mundur, tapi tanah di bawah kakiku berubah jadi lembek, seperti lumpur kuburan. Dari bawah lantai, tangan-tangan muncul, menarikku ke bawah. Sementara Bu Lastri mendekat perlahan, matanya menatap penuh harap. Berkat ini bukan buat manusia lagi, Mas, tapi buat mereka yang kelaparan di alam lain. Aku menjerit sekuat tenaga, namun udara di sekitarku terasa hilang. Ruang dapur berguncang,
dindingnya retak. Dan dari dalam retakan itu keluar bayangan hitam yang berwujud seperti asap. Puluhan, mungkin ratusan arwah kelaparan. Mereka menjerit tanpa suara, mengerubungi meja penuh nasi berkat, menyuapi diri mereka sendiri dengan tangan-tangan busuk. Aku tak sanggup menatap lebih lama. Semuanya terasa kabur. Dalam pandangan terakhirku, kulihat Bu Lastri tersenyum lembut. Sekarang giliranmu yang masak, Dimas. Ketika aku tersadar, pagi sudah tiba. Semua tampak normal. Tidak ada kotak nasi, tidak ada bau melati. Namun saat aku menatap cermin, aku tahu sesuatu telah berubah. Tangan kiriku kini penuh bekas luka bakar, sama seperti tangan Bu Lastri dulu. Dan di meja dapur, ada sebuah catatan bertuliskan tulisan tanganku sendiri. Malam Jumat ini, tahlilan. Siapkan berkat untuk 7 orang tetangga. Aku tidak ingat menulisnya. Namun entah kenapa, tubuhku bergerak sendiri menyiapkan beras, ayam, dan daun pisang. Seperti ada yang membimbing dari belakang. Malam Jumat pun tiba. Hujan turun pelan, membasahi halaman. Satu persatu tetangga datang. Heran karena aku mengadakan tahlilan padahal tidak ada yang meninggal. "Ini acara apa, Mas Dimas?" tanya Rani. Aku hanya tersenyum. "Tahlilan kecil aja. Sekalian mau berbagi berkat." Satu persatu mereka menerima kotak nasi dari tanganku. Wangi melati mulai memenuhi udara. Aku tahu apa yang ada di dalamnya bukan makanan biasa. Tapi aku tidak bisa menghentikan diri. Tanganku gemetar, tapi tubuhku bergerak otomatis. Menyerahkan satu persatu kotak itu sambil mengucap lirih. Buat yang masih lapar. Beberapa hari kemudian, berita menyebar. 3 tetangga di kompleksku meninggal mendadak. 2 diantaranya ditemukan dengan kotak nasi terbuka di meja. Isinya bukan nasi, tapi tanah dan rambut. Sementara aku, sudah tidak lagi dianggap manusia sepenuhnya. Kadang aku sadar, kadang tidak. Kadang aku merasa hidup, tapi di saat lain, aku hanya berdiri di depan rumah orang lain, mengetuk pintu dengan tangan dingin sambil membawa kotak coklat. "Mbak, ini berkat dari rumah sebelah." Dan begitu mereka menerimanya, aku bisa melihat di mata mereka, rasa takut yang sama seperti dulu. Lingkaran itu terus berulang. Karena di dunia ini, ada berkat yang bukan untuk dimakan. Ada doa yang seharusnya tidak pernah dibagi. Suatu malam, seorang pemuda baru pindah ke rumah di ujung gang. Saat ia turun dari motornya, aku berdiri di depan rumahnya sambil tersenyum. Kotak nasi di tanganku masih hangat, aromanya wangi melati. "Mas, ini dari tetangga, ya? Nasi berkat." Ia tersenyum sopan, mengucapkan terima kasih. Dan begitu ia menutup pintu rumahnya, aku tahu, kutukan itu baru saja dimulai lagi. Kadang, bukan arwah yang datang menjemput, tapi berkat yang mencari pemilik barunya. Hati-hati kalau suatu malam ada yang mengetuk pintumu membawa nasi berkat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk mendengarkan kisah-kisah selanjutnya.